Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor lagi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton dan juga setia mengirimkan cerita kepada kami semua. Pada malam ini, aku enggak akan cuman membawa satu kisah saja, tapi aku akan membawakan dua kisah horor yang dua-duanya epik sekali menurut aku. Daripada kalian harus memilih salah satunya, maka ku ceritakan saja dua-duanya. Di mana cerita pertama adalah tentang kutukan yang konon katanya berasal dari sebuah makam keramat, dan cerita berikutnya adalah tentang dua orang sahabat yang hampir menjadi tumbal pesugihan. Ngeri, ngilu, miris kedua kisahnya. Kisah pertama, kutukan makam keramat. Kisah yang aku bawakan yang pertama ini berasal dari salah satu kota di Yogyakarta. Pengirim cerita memperbolehkan aku untuk tidak menyamarkan nama dan identitasnya, tapi karena menurut aku, setelah baca-baca lagi kisah ini cukup sensitif, jadi aku samarkan saja ya. Sebut saja nama narasumber ini Indah. Mohon maaf ya Indah, karena menurutku ini sensitif sekali. Terima kasih Indah sudah mengirimkan cerita ini. Jadi, kisah yang diceritakan oleh Indah ini adalah tentang anak dari tantenya yang merupakan sepupu Indah. Kita kasih saja namanya Mbak Nami. Mbak Nami ini adalah seorang perempuan dewasa yang sudah menikah dengan seorang laki-laki dari kampung sebelah. Kita sebut saja namanya Mas Rangga. Usia pernikahan Mbak Nami sama Mas Rangga ini sudah lebih dari 9 tahun, hampir 10 tahun. Tapi sayangnya, mereka belum dikaruniai anak, padahal mereka sudah sangat mendambakan kehadiran buah hati. Bahkan setiap kali Mbak Nami telat datang bulan, dia selalu semangat dan antusias langsung beli alat tes kehamilan dan memeriksakan diri ke dokter. Tapi, lagi dan lagi, harapan mereka pupus karena hasil pemeriksaan Mbak Nami selalu negatif. Meski telah berkali-kali mendapatkan hasil tes pack negatif, Mbak Nami dan Mas Rangga tidak pernah putus asa. Sedih memang, tapi mereka selalu memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berbaik sangka. Sambil terus berusaha, mereka secara berkala memeriksakan kesehatan ke dokter. Enggak cuma ke satu dokter, mereka mendatangi banyak dokter berbeda untuk mengecek tubuh masing-masing. Hasilnya tetap sama, mereka dinyatakan sehat. Semua dokter bilang mereka berdua subur dan tidak ada kelainan. Dokter hanya menyarankan untuk bersabar karena mungkin memang belum waktunya. Tapi yang aneh di sini adalah apa yang dirasakan oleh Mbak Nami sebenarnya berbeda dengan hasil pemeriksaan dokter. Selama hampir 10 tahun pernikahannya, setiap pagi Mbak Nami selalu merasakan mual dan muntah-muntah disertai rasa sakit yang luar biasa di bagian kemaluannya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk. Kejadian ini berlangsung hampir 10 tahun. Setiap kali rasa sakit itu datang, Mbak Nami selalu merasakan ada yang mengalir keluar dari kemaluannya. Mohon maaf sekali, kemaluan Mbak Nami itu juga mengeluarkan bau busuk yang bahkan sampai tercium dari jarak 10 meter. Bayangkan saja, padahal saat dicek sendiri, tidak ada darah atau cairan apapun, bersih dan normal. Kejadian itu terus berulang setiap pagi hari dan baru berangsur sembuh ketika memasuki waktu zuhur. Selain itu, Mbak Nami juga tidak pernah merasakan nikmat setiap kali berhubungan suami istri, justru cenderung merasa sakit dan panas. Karena itu, Mbak Nami rutin memeriksakan diri ke dokter. Namun, meskipun dia merasa sakit setiap pagi, dokter selalu menyatakan kondisinya sehat dan organ reproduksinya normal serta bersih. Bahkan menurut medis, kondisi Mbak Nami sangat prima untuk mengandung. Hal ini membuat Mbak Nami, Mas Rangga, dan seluruh keluarga besar bingung. Keanehan lainnya adalah mereka pernah sepakat untuk mengadopsi anak karena sangat mendambakan kehadiran buah hati. Tapi entah kenapa, usaha mereka untuk mengadopsi selalu gagal. Selalu saja ada halangan yang membuat proses tersebut tidak berhasil. Singkat cerita, kesakitan yang terus-menerus dirasakan Mbak Nami memuncak pada suatu malam bertepatan dengan malam bulan purnama. Saat itu, Mbak Nami sedang tertidur lelap di samping Mas Rangga. Lalu tiba-tiba dia merasa ketindihan sampai tidak sanggup bernapas. Pada saat itu juga, Mbak Nami mencium bau busuk bangkai yang sangat pekat. Saking baunya, Mbak Nami sampai pingsan. Mas Rangga
baru menyadari istrinya pingsan ketika bangun pagi pukul 7. Setelah sadar, Mbak Nami langsung menangis histeris dan bercerita bahwa semalam dia ketindihan dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Mas Rangga mencoba menenangkan dan membawa Mbak Nami ke dokter lagi. Namun, setelah bolak-balik ke rumah sakit berbeda, dokter tetap tidak menemukan penyakit apapun dalam tubuh Mbak Nami. Padahal, kondisi Mbak Nami sudah sangat memprihatinkan karena menahan sakit. Karena pemeriksaan medis tidak membuahkan hasil, seorang kerabat berinisiatif mendatangkan tetua desa bernama Mbah Kasim, seorang orang pintar. Setelah dijelaskan kondisinya, Mbah Kasim langsung bersemedi di sekitar ranjang Mbak Nami selama 2 jam hingga waktu maghrib tiba. Setelah selesai, Mbah Kasim tiba-tiba menangis meratap dengan suara histeris, seolah tidak punya harapan lagi. Seluruh keluarga kaget dan bertanya ada apa. Mbah Kasim menjelaskan bahwa ternyata Mbak Nami pada saat remaja dulu pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya di sebuah tempat keramat, yaitu sebuah gua rekreasi yang indah. Sayangnya, mereka melakukan hal tersebut di dekat makam keramat di sekitar gua itu. Penunggu di sana tidak terima rumahnya dijadikan tempat makam mesum. Sosok penunggu itu berwujud kelelawar raksasa bersisik emas. Sosok tersebut marah dan memberikan kutukan. Rasa sakit yang dirasakan Mbak Nami selama 10 tahun dan kesulitannya mendapatkan anak adalah akibat dari kutukan itu. Penunggu makam itu bahkan sempat merasuki tubuh Mbah Kasim dan berkata dalam bahasa Jawa kuno yang intinya, anak ini sudah melanggar aturan dan pantas dihukum. Dia telah mengotori rumahku yang suci, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kemaluannya sudah kubuat busuk, percuma kalian cari obat kemana-mana. 3 bulan setelah penjelasan Mbah Kasim, Mbak Nami meninggal dunia karena sudah tidak sanggup menahan sakit yang luar biasa itu. Sedih sekali, 10 tahun tersiksa karena perbuatan di masa lalu. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana dengan pacarnya dulu? Ternyata mantan pacarnya itu juga terkena kutukan. Setelah dikonfirmasi oleh Indah, si mantan pacar ini juga mengalami hal yang sama. Tidak bisa memiliki anak karena organ reproduksinya tidak berfungsi lagi. Seorang orang pintar mengatakan bahwa alat kelamin laki-laki tersebut telah diganti dengan pelepah pisang oleh penunggu keramat itu, sehingga dia tidak akan pernah bisa merasakan hubungan seksual lagi seumur hidupnya. Itulah cerita pertama tentang kutukan makam keramat. Ceritanya sangat miris, tapi memiliki pesan agar kita tidak mendekati zina. Mari kita doakan semoga Mbak Nami tenang di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Kisah kedua, Tumbal Pesugihan. Kisah kedua datang dari Adinda di Surabaya. Terima kasih Adinda sudah mengirimkan kisah ini. Menurutku, kisah ini tidak kalah epik karena dialami langsung oleh Adinda dan sahabatnya yang bernama Harvey. Mereka nyaris menjadi tumbal pesugihan oleh orang tua Harvey sendiri. Adinda dan Harvey sudah bersahabat sejak lama karena usia mereka sebaya dan rumah mereka berdekatan. Harvey adalah anak tunggal. Ibunya, Tante Maya, bekerja sebagai TKW di Hong Kong, sementara ayahnya pengangguran dan suka main judi. Meskipun ayahnya punya hobi buruk, selama ini dia selalu bersikap baik kepada Adinda. Namun, sikap baik itu berubah 180 derajat pada suatu malam ketika Adinda datang ke rumah Harvey. Saat itu, Tante Maya sedang cuti dan pulang ke Indonesia. Adinda awalnya ragu untuk bertamu karena merasa tidak enak, tapi karena mereka harus belajar bersama untuk ulangan besok, Adinda akhirnya tetap datang. Mereka belajar di ruang tamu. Awalnya biasa saja sampai ayah Harvey datang menyajikan makanan dan minuman yang terlihat normal. Namun, sekitar 10 menit setelah mengonsumsi hidangan tersebut, Adinda dan Harvey tiba-tiba merasa pusing dan sangat mengantuk. Adinda mencoba menahan kantuknya, tapi matanya terasa sangat berat seolah ada beban yang menutupinya. Akhirnya, Adinda menyerah dan kehilangan kesadaran. Meskipun matanya terpejam, Adinda masih setengah sadar dan bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia mendengar suara ayah Harvey berkata, "Iki aku gawe loro, siji esek perawan dan siji perjaka koyok sing mbok karepmu. Ini aku bawa 2, 1 masih perawan dan 1 masih perjaka seperti yang kamu mau." Lalu
terdengar suara laki-laki lain yang lebih berat dan seram menyahut, "Dadekno, siji karo. Karone saiki. Jadikan satu keduanya sekarang." Ayah Harvey bertanya kemana mereka harus dibawa, dan sosok itu menjawab ke kamar Harvey. Ayah Harvey kemudian memanggil istrinya, Tante Maya, untuk bersiap-siap. Adinda mendengar Tante Maya menjawab dengan patuh. Adinda merasa tubuhnya diangkat dan dibawa ke suatu tempat, tapi dia tidak berdaya dan hanya bisa berdoa sampai akhirnya pingsan total. Dalam pingsannya, Adinda mengalami penglihatan atau mimpi buruk. Dia melihat sosok hitam besar tinggi dengan bulu mata hitam dan tangan panjang dengan 2 jari terpotong. Sosok itu berkata, "Anak itu milikku selamanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Berani mengambil berarti berani mati." Lalu muncul sosok lain dengan wajah perpaduan babi dan monyet, berkuku panjang. Sosok itu mencengkeram bahu Adinda dengan sangat sakit sambil mengancam agar dia tidak pergi kemana-mana. Di tengah ketakutan itu, Adinda melihat dirinya dan Harvey dipaksa melakukan hubungan badan di kamar Harvey di bawah pengawasan sosok-sosok menyeramkan itu. Tiba-tiba, muncul seorang laki-laki berpakaian serba putih membawa seekor kucing. Laki-laki itu berkata, "Kamu sudah dijadikan tumbal bersama temanmu. Sebelum terlambat, cepat bangun." Dia berteriak dengan suara melengking memerintahkan Adinda bangun. Seketika Adinda terbangun dan mendapati Harvey sudah dalam keadaan bertelanjang dada dan hendak menciumnya. Keduanya tampak linglung dan bingung. Di tengah kebingungan itu, terdengar suara barang pecah dari ruang tamu. Adinda dan Harvey mencoba turun ke bawah. Di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Kedua orang tua Harvey seperti sedang diseret oleh sesuatu yang tak terlihat sambil berteriak, "Mati kamu sekarang, mati kamu." Adinda dan Harvey tidak bisa berbuat apa-apa. Mulut mereka seolah terkunci dan tubuh mereka kaku. Adinda akhirnya pingsan lagi karena syok. Ketika dia terbangun, rumah Harvey sudah ramai orang yang melayat. Ternyata Tante Maya dan suaminya sudah meninggal dunia secara mendadak. Terungkaplah bahwa orang tua Harvey melakukan ritual pesugihan. Sosok genderuwo meminta tumbal perawan, Adinda, dan siluman babi monyet meminta tumbal perjaka, Harvey. Karena ritual itu gagal setelah Adinda tersadar, akhirnya orang tua Harvey sendiri yang terkena imbasnya dan meninggal dunia sebagai ganti tumbal tersebut. Sungguh tidak habis pikir, orang tua tega menumbalkan anak sendiri demi harta. Kita doakan semoga mereka diampuni dosanya. Kabar terbarunya, Adinda dan Harvey sekarang justru akan segera menikah. Kami turut senang mendengar kabar tersebut dan mendoakan semoga pernikahan mereka sakinah, mawadah, dan warohmah. Itulah 2 cerita seram untuk malam ini. Menurut kalian, mana yang paling seram? Aku sendiri tidak bisa memilih karena keduanya sangat berkesan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dongeng Horor. Sampai jumpa di video berikutnya.